Oke, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk berbagi informasi bagaimana untuk mengisi biodata kita di PPG yang lulus untuk ataupun yang mengikuti PPG nantinya. Dan selamat buat Bapak Ibu yang terpilihnya menjadi peserta untuk mengikuti PPG untuk 2022. Oke, yang pertama kita buka adalah linknya. Kita bikin aja langsung PPG. Nah, di sini di link paling atas kita klik. Kemudian nah, di sini ada alamat surelnya dan kata sandi kita masukkan. Kemudian kata sandinya Oke, di sini kebetulan saya sudah buka kemarin dan di biodata diri kita akan melengkapi nanti beberapa tentang diri kita di sini ya. Nah, kebetulan kemarin saya sudah mengisi sedikit ya dan sudah tercentang hijau. Namun kalau misalkan ada yang masih kurang, kita bisa melengkapinya lagi ya. Dan sini kita lihat ada 4 poin yang akan kita isi. Yang pertama ada biodata diri, ada linearitas S1 atau D4-nya dengan bidang studi PPG. Kemudian bidang studi PPG sama berkas pendukung. Oke. Dan di sini ada keterangannya bahwa kalau dia centang hijau berarti dalam melengkapi berkasnya kita sudah lengkapi semua. Apabila dia masih tanda seru seperti ini berarti identitas kita belum lengkap di dalamnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba lihat di sini ada dia berupa informasi unduh berkas yang mana berkasnya ini adalah fakta integritas ya, fakta integritas yang menyatakan diri kita, siapa nama, kemudian nomor ya, NIK kita ataupun mungkin NIP ya. Nah, ini dia formatnya. Kemudian tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja. Kemudian ini adalah untuk pertanggungjawaban kita nantinya yang mana akan dibubuhi ataupun ditempel oleh materai 10.000 ya, materai 10.000. Oke, nanti kita akan isi itu ya. Kemudian di sini kita akan melihat yang pertama adalah informasi dasar. Nah, kebetulan saya kemarin sudah mengisinya di sini. Tapi bila mana ada yang belum lengkap, misalkan ada yang kurang, ya kita bisa lengkapi lagi di sini. Misalkan Bapak Ibu jabatannya apa? Misalkan kalau saya sendiri adalah guru bahasa Inggris ya. Kemudian saya gelar depannya tidak ada. Ya kalau misalkan Bapak Ibu ada gelar depannya, misalkan ya doktorandus atau misalkan doktoranda ya ataupun mungkin gelar yang lain ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung ketikkan manual aja dia ya, misalkan DRS gitu. Kemudian jabatan fungsional. Nah, di sini ada dia guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama ya. Jadi saya pilih di sini adalah garis aja, simbol garis ya. Kemudian gelar belakang. Nah, gelar belakang di sini saya adalah SPD ya. SPD. Kemudian ini instansi asal, kebetulan ini kan berasal dari Depuli, jadi sudah tertera dia di mana instansi sekolah kita mengajar ya. Nah, ini kemudian alamatnya, kemudian kabupatennya dan kode posnya. Kemudian di sini ini kita isi sendiri, mata pelajaran yang diampu adalah saya sendiri bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kemudian bank yang saya pakai adalah Bank Rakyat Indonesia, dan di sini ada banyak pilihannya ya. Nanti kita lihat sendiri, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Rakyat Indonesia Syariah juga ada ya, dan yang lainnya banyak di sini ya. Kemudian bank cabang. Nah, kebetulan cabangnya adalah di Kabanjahe
Kemudian nomor rekening yang saya punya. Ini nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisikan nomor rekening. Dan nama pemilik rekening ya, itu harus nama pemilik langsung ya, Julham. Itu adalah nama saya sendiri. Kemudian nomor HP, bila mana Bapak Ibu sudah mengganti nomor HP bisa digantikan ya. Ini adalah untuk mempermudah kita nantinya mendapatkan informasi yang lainnya. Dan alamat surel ya, alamat surel yang ada di Dapudik ya. Nah, kemudian setelah itu misalkan kita sudah menganggapnya ini benar, kita bisa langsung simpan. Oke, kita bisa langsung simpan. Misalkan di poin kedua ya, linearitas dari universitas mana kita lulus ya. Kalau saya adalah Universitas HKBP Nomensen, jadi kita nanti ya lebih gampangnya langsung ketikkan aja universitasnya. Misalkan saya langsung ambil kata kuncinya Nomensen. Nah, saya pilih adalah Universitas HKBP Nomensen. Kemudian jenjangnya S1, di sini hanya S1 dan D4 pilihannya ya Bapak Ibu. Kemudian jenjang bidang studi, yaitu kebetulan saya mengajar di SMK, maka saya pilih SMK. Dan program studi terakhir saya di Dikti adalah pendidikan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris. Kemudian tahun lulus saya adalah 2016 dan bidang studi yang saya bawakan adalah bidang studi bahasa Inggris ya. Kalau misalkan sudah yakin maka kita simpan ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah lengkapi pindaian berkas ijazah. Jadi di sini kita akan mengunggah nantinya ijazah kita, ijazah dari kampus. Maka nanti Bapak Ibu bisa scan dulu itu ijazah, kemudian dibuat dia formatnya adalah format PDF. Dan di sini minimal 20 kilobyte ya, dan maksimalnya adalah 1,5 megabyte. Jadi tidak boleh lewat dari 1,5 megabyte ya. Kemudian cara mengunggahnya itu ada di sini seperti apa ini ya, kabel atau cacing ya. Nah, kita tinggal klik dan cari di folder di mana Bapak Ibu simpan. Kemudian karena kebetulan saya belum ada scan itu, maka ya saya langkai aja dulu. Maka di sini pasti otomatis dia belum tanda checklist hijau karena belum diupload ya. Dan untuk poin yang ketiga adalah bidang studi PPG. Nah, di sini bidang studi PPG kita akan melengkapinya. Nah, di sini bidang studi PPG. Nah, di sini pasti hanya satu aja pilihannya. Kebetulan karena saya tadi mengajar bahasa Inggris, maka pilihannya juga adalah bahasa Inggris. Bila mana Bapak Ibu mungkin mengajar Penjas, guru Penjas, maka nanti pilihan sini adalah ya bidang studi Penjas ya. Kemudian kita simpan ya seperti itu. Nah, maka di sini otomatis dia akan centang hijau ya. Dan selanjutnya adalah berkas pendukung. Nah, berkas pendukung ini sangat diperlukan, yang mana berkas pendukung ada berupa pindaian SK pengangkatan pertama. Jadi bila mana Bapak Ibu ya sudah pernah mengajar misalkan ya di salah satu sekolah entah SD, SMP, ya SMA atau SMK seperti itu. Dan apabila ada yang pindah-pindah juga mungkin kadang kita bingung ya kan, bingung SK yang mana kira-kira yang akan kita masukkan seperti itu. Maka untuk memastikannya, coba nanti Bapak Ibu lihat di SIM PKB-nya, di situ sudah kelihatan ya TMT kita tahun berapa kira-kira kita mulai mengajar. Nah, itulah yang menjadi SK pertama kita, SK pengangkatan pertama. Kebetulan saya SK-nya adalah 2017 ya, 2017, maka nanti yang akan saya unggah adalah SK pertama yang 2017. Nanti ya di sini juga ukurannya minimal 20 kilobyte dan maksimal 1,5 megabyte dalam format PDF ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung upload dari sini. Oke, untuk selanjutnya, nah saya belum ada scan tadinya ya.
Dan untuk yang kedua adalah pindahin SK pengangkatan ataupun kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini biasanya bagi PNS mungkin ada kenaikan pangkat dia. Maka yang diperlukan adalah asli ataupun fotokopi legalisir ataupun SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Kemudian bagi guru non PNS yaitu sama juga asli ataupun fotokopi legalisir, SK tersebut dilegalisi oleh. Jadi ini sudah harus dilegalisasi ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada pilihannya. Kalau misalkan kita tadi mungkin sudah PNS, ini mungkin harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten PKD untuk PNS ya kan. Dan yang kedua kemudian untuk yang ketiga adalah untuk yang swasta ya, seperti saya misalkan ini harus sudah dilegalisasi oleh ketua yayasan untuk guru tetap di yayasan. Nah, jadi saya tadi sudah GTY, sudah guru tetap di yayasan ya. Maka nanti saya akan mengunggahnya di sini setelah di scan. Dan bila perlu itu harus di scan yang aslinya ya Bapak Ibu ya, harus yang aslinya. Dan untuk yang selanjutnya adalah pindaian SK pembagian tugas mengajar. Nah, biasanya kalau 1 tahun itu ada dia 2 semester, yang mana setiap semester kita akan dikasih itu yaitu pembagian tugas ya, pembagian tugas. Berarti ada berapa berkas yang kita upload nantinya, yaitu ada 4 ya. Karena di sini diminta adalah 2020, 2021 berarti setahun ya, dan 2021 dan 2022 ya, berarti untuk 2 tahun ataupun 4 semester. Dan itu akan kita upload nantinya. Dan yang terakhir adalah fakta integritas. Nah, fakta integritas itu yang tadi ya kita sudah lihat tadi, ini bahwasanya di sini kita harus mengisi identitas kita, kemudian nomor induk ataupun NIK, NUPTK, unit kerja, alamat unit kerja ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus menempelkan materai 10.000 dan ditandatangani nantinya. Dan setelah kita mengisi fakta integritas, kita akan unggah di sini. Formatnya sama aja ya, yaitu format PDF dan ukurannya juga minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB ya. Nah, sampai di sini aja dia. Nanti kalau misalkan sudah selesai, ini sudah centang hijau 4-nya, maka kita melakukan yang namanya ajukan berkas. Jadi kebetulan ini belum lengkap, maka di sini belum ada tulisan ataupun kotak biru seperti ini untuk mengajukan berkas ya. Jadi nanti kalau misalkan saya sudah melengkapinya, saya tinggal mengajukan berkas. Dan biasanya setelah ini nanti pengajuan berkas ada dia berupa kuesioner atau apa itu, tapi itu fungsinya adalah untuk memilih kita PPG ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, itu bukan menentukan kita akan PPG di tempat yang akan kita pilih tersebut ya. Itu akan nanti ada lagi pengumuman selanjutnya. Oke, saya pikir sampai di sini aja untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan kita boleh saling berbagi informasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.